segmen kali ini kita akan membahas mengenai inovasi dan teknologi lokal. Sudah terhubung juga bersama kami narasumber Muhammad Ihsan Ismail selaku founder dan juga CEO dari Hiber Teknologi Indonesia. Selamat sore Kang Ihsan. Selamat sore Kak. Baik, terima kasih Kak. Ya, terima kasih sudah bergabung di Jawa Barat hari ini. Apa kabar Kang? Kabar baik banget Kak. Terima kasih banyak juga. Saya mewakili tim Hibertek generasi muda yang bermain di inovasi. Merasa bersyukur bisa diundang di acara Jabar hari ini. Terima kasih. Baik, sebenarnya ini saya apresiasi ini Kang Ihsan dan tim adalah salah satu anak muda sebagai penggagas teknologi Jabar punya begitu ya, ini salah satu anak muda kebanggaan Jawa Barat dan salah satu teknologinya kemarin juga tampil di pembukaan TMMD. Ini sebelumnya mungkin bisa diceritakan teknologi apa saja sih atau inovasi apa saja yang dikembangkan dari tim Hiber Teknologi Indonesia ini, Kang Ihsan? Baik, betul Kak, kita itu generasi muda ya, karena saya tuh merintis bisnis startup di usia 27 tahun. Dan ini udah tahun ketiga, alhamdulillah tim kita juga anak muda, rata-rata under 25 tahun ya. Dan asli orang Sumedang gitu, jadi kita bukan cuma mendevelop teknologi, tapi juga mendevelop SDM. Di mana orang-orang itu bisa belajar menciptakan teknologi, berinovasi gitu, untuk kemajuan industri Indonesia juga kayak gitu. Untuk produk-produk yang sudah kita bikin banyak ya, ada simulator pesawat, simulator mobil, simulator alat berat juga. Dan produk-produk kami sudah dipakai juga di berbagai daerah. Ada yang dipakai di Pulau Riau, di Batam, di Sumatera, di Kalimantan, sampai ke NTT. Baik, ini salah satu inovasinya kemarin yang diapresiasi dan diundang untuk tampil di TMMD adalah drone spray, betul begitu ya? Nah ini mungkin bisa dijelaskan apa saja sih fitur atau keunggulan dari teknologi ini, Kang Ihsan? Baik, untuk drone spray ini kita sedang persiap juga simulatornya Mbak untuk drone gitu. Jadi drone yang kemarin kita tampilkan itu drone untuk spray pertanian dan itu bisa mengangkut sampai 25 kg. Karena untuk kedepannya mungkin ya pertanian itu memerlukan teknologi gitu untuk efisiensi, untuk mempercepat juga pertanian, terutama untuk generasi muda Pak, karena concern kita itu lebih ke generasi muda. Banyak sekali anak-anak muda yang nggak mau bertani gitu ya, sedangkan industri pertanian itu sangat potensial di Indonesia. Makanya kita juga ingin mengembangkan gimana sih anak-anak muda itu tertarik untuk ke dunia pertanian gitu. Nah untuk drone ini yang kemarin kita terbangkan itu bisa menampung 25 kg drone spray ini. Kita juga bekerja sama dengan Drone Indonesia Raya dan juga dengan DJI. Nah, drone-drone ini bisa juga digunakan pupuk sampai 25 hektar ya, jadi sangat efisiensi gitu Pak. Untuk 25 hektar itu bisa dicakup dengan 2 hari kerja seperti itu. Baik, ini perbedaan atau mungkin keunggulan secara spesifik mungkin dari segi efisiensi waktu dan yang lain-lain jika dibandingkan dengan spray atau memupuk secara manual atau konvensional. Ini perbedaan spesifiknya atau keunggulan spesifiknya apa saja sih, Kang Ihsan? Baik Pak, untuk perbedaannya sangat signifikan banget karena kalau kita manual menggunakan orang mungkin ya perlu waktu itu bisa sampai seminggu atau 5 hari sampai seminggu. Tapi dengan drone ini kita dalam 25 hektar bisa 2 hari gitu. Terus dari operasional mungkin kita lebih hemat juga karena kita perlu cukup menggunakan satu orang operator pilot ya. Nah, cuma untuk operator pilot ini tidak sembarangan pilot yang bisa menerbangkan, Pak. Jadi perlu juga lisensi, perlu pelatihan. Makanya sekarang kami sedang mengembangkan simulasi atau simulator untuk drone spray-nya tersebut. Jadi sebelum orang-orang menerbangkan drone, karena drone ini sangat besar ya, bukan drone-drone yang kecil itu, terlalu berisiko ketika jatuh, kita perlu juga menciptakan simulator drone, dan itu made in Indonesia, drone simulatornya, made in Hibertek. Untuk melatih pilot-pilot supaya meminimalisir kegagalan. Oke, ini dari segi efisiensi waktu juga cukup jauh ya selisihnya, bisa menghemat waktu sangat banyak dengan menggunakan drone spray ini. Ini saya tertarik bagaimana sih Kang Ihsan latar belakangnya dulu ketika mengembangkan teknologi ini dan tujuannya apa sih untuk mengembangkan teknologi drone spray ini? Silakan Kang Ihsan. Baik Pak, kembali lagi Pak ya, karena concern di Indonesia pun, mungkin saya pun mempelajari tentang concern dari pemerintah sendiri, bahwa ketahanan pangan itu sekarang sangat
fokuskan gitu ya. Dan di saya sebagai generasi muda Pak ya, generasi 90-an Pak, dan salah satunya saya juga membimbing banyak anak-anak muda di Sumedang gitu yang PKL di tempat kita dan belajar di tempat kita. Ketika kita ajak-ajak berbicara, mereka itu nggak ada yang mau bertani Pak. Pertama itu nggak ada orang yang mau bertani. Nah dari sana kan itu menjadi masalah besar karena kedepannya bakal menjadi regenerasi. Para petani-petani tua itu mungkin nanti ada jenjang, harus ada regenerasi Pak. Nah dari situ kita memerlukan nih Mbak, teknologi gitu, teknologi-teknologi untuk mempermudah pekerjaan di drone. Maksudnya di pertanian sendiri gitu Mbak, seperti Mhm. itu. Ini semua tim yang tergabung dan juga yang mengembangkan, apakah dari pemuda lokal semua, Kang Ihsan? Betul Pak, jadi saya ngedevelop orang itu bukan cuma merintis dari kamar tidur Pak ya, saya mendevelop juga SDM lokal. Saya mengajarkan orang-orang di sekitar yang awalnya gak ngerti pemrograman, gak ngerti komputer, gak ngerti teknologi, saya develop sedikit demi sedikit. Sampai di tahun ketiga ini, tim teknis kita sudah bisa bekerja secara mandiri gitu. Jadi saya sekarang lebih fokus ke bisnisnya dan konseptornya. Jadi tinggal saya mencari project, ada konsep, ada dari klien, tim sendiri udah bisa bekerja gitu. Dan itu full asli orang Sumedang, Pak. Mhm. Baik, ini tadi kita lihat juga ya di cuplikan bentuk drone-nya yang dibawa tampil di kegiatan pembukaan TMMD kemarin ya, Kang Ihsan ya. Cukup Ya. besar ukurannya nih. Tadi juga dijelaskan bahwa Kang Ihsan ini dan tim tidak hanya mengembangkan alatnya, tapi juga ada seperti pelatihan dan lain-lain begitu. Ini bisa dijelaskan seperti apa sih kegiatan pelatihannya untuk pengembangan SDM-nya juga? Silakan Kang Ihsan. Eh, untuk pengembangan SDM itu kita bekerja sama juga dengan beberapa universitas sebenarnya Pak. Jadi kita biasa riset dengan beberapa kampus di Indonesia untuk menciptakan inovasi-inovasi program. Nah, seperti yang gimana sih anak-anak itu bisa pertama tuh passion Pak ya, passion dan juga lebih menyukai dulu di si industri teknologinya sendiri Pak. Jadi dengan orang-orang setelah menyukai, akhirnya mereka juga punya gairah untuk belajar. Jadi ketika mereka udah menikmati, udah suka, ketika belajar itu belajar otodidak dan belajar kita kasih sedikit pun pemahaman mereka sangat cepat untuk belajar gitu. Mhm. Baik, Kang Ihsan, ini untuk kedepannya rencananya apakah akan diproduksi secara masif atau saat ini sudah seperti apa perkembangan untuk inovasinya ini? Apakah memang sudah sampai ke tahap dikembangkan secara masif atau seperti apa? Kalau untuk pengembangan kayaknya masih jauh Pak ya dari riset gitu Pak. Karena kan ini masih kita menggunakan masternya dari DJI dulu gitu Pak. Hmm. Untuk kedepannya kita perlu riset yang sangat panjang. Jadi untuk masih produk kita memungkinkan harus juga trial and error R&D gitu Pak. Seperti itu. Jadi untuk masih progres ke depannya masih lumayan banyak yang kita kembangkan Pak secara teknis. Ya, ini kalau kita lihat tadi ukurannya lumayan agak besar ya untuk drone-nya ini. Apakah ada spesifikasi tertentu bagi orang yang nanti menjalankan drone-nya ini, Kang? Tentu ada Pak, karena ini drone-nya bukan drone yang kecil-kecil biasa buat foto kayak gitu Pak ya. Jadi sangat berisiko gitu Pak, saat menerbangkan. Jadi perlu banget nih Pak orang-orang yang punya kualifikasi skill. Nah makanya dari situ yang tadi saya bilang dari awal, kita perlu simulasi nih Pak. Dari simulasi ini kita belajar feeling-feelingnya. Jadi ketika jatuh ataupun salah kalau disimulasi, kita agak terlalu beresiko. Nah ketika orang yang udah lulus simulasi, udah lulus dari simulator nih, baru nanti bisa ke alat yang aslinya gitu. Karena emang benar-benar perlu kualifikasi, harus ada lisensinya ya. Karena emang di Indonesia juga sekarang sudah banyak banget lembaga yang mengeluarkan lisensi Pak untuk drone pilot. Hmm. Baik, dan ini juga saya dapat informasi bahwa salah satu tim dari pilot drone spray dari tim Hiber Teknologi ini adalah perempuan, dan ini satu-satunya perempuan yang bersertifikat begitu untuk menjalankan sebagai pilot drone spray. Ini bisa diceritakan sih bagaimana apakah dari Hiber Teknologi memang punya concern terhadap pemberdayaan perempuan atau seperti apa? Betul Pak, pilot kita itu mungkin bisa disebut salah satunya perempuan pertama di Jawa Barat khusus di drone spray Pak ya. Jadi masih sedikit orang-orang yang belajar di drone spray ini Pak. Mbak Andara ini salah satu pilot tim kita, itu emang lulusannya di penerbangan Mbak.
Hmm. Jadi Mang orangnya sudah mencintai dunia teknologi, aviation, khusus spesialisnya drone itu, Pak. Dan pertanyaan tadi, apakah Fibertech juga fokus mengembangkan wanita? Tentu, Pak, karena kita perlu juga untuk apalagi kita lembaganya riset, Pak, ya, lebih ke startup riset itu kita perlu beberapa imajinasi dan feeling dari antara lelaki dan perempuan gitu, Pak. Jadi maksudnya ketika kita menciptakan produk itu kita nggak idealisme harus seperti apa yang kita bayangkan, Mbak. Kita perlu insight-insight juga dari perempuan, oh harus seperti ini kebutuhannya, seperti apa di lapangan, seperti itu, Mbak. Mhm. Dan sejauh ini apa saja tantangannya Kang Ihsan untuk bisa mendevelop inovasi-inovasi dari hiber teknologi, salah satunya drone spray ini? Eh, Obstacle terbesar dari kita mungkin lebih ke dari capital, Mbak, ya, karena kita anak muda yang merintis, kita pun bisa bertahan 4 tahun ini pure tanpa investor, Mbak. Hmm. Jadi kita berjuang itu bukan cuma menciptakan produknya, tapi kita juga berjuang mencari jaringan, mencari market, gimana kita bisa dikenal-kenal orang, branding company-nya seperti apa, dan obstacle terbesar emang lebih di capital. Cuma tantangan tersebut malah menjadi semangat bagi kita, Pak. Kita bisa menunjukkan bahwa di generasi muda ini kita bisa kok tumbuh positif gitu, Pak. Kita bisa menunjukkan bahwa teknologi Indonesia atau teknologi riset lokal Sumedang bisa ke global. Dengan tujuan kita pengen produk-produk kita dipakai di luar negeri. Hmm. Baik, ini dengan obstacle yang lumayan begitu ya, apalagi untuk riset and development-nya ini pasti besar sekali ini untuk Dan, kebutuhannya. Dukungan dari pemerintah atau mungkin instansi terkait sejauh ini seperti apa, Kang Ihsan? kalau dukungan kita disupport oleh Kodim 0610 Sumedang, ya. Apalagi pada dimnya beliau sangat sering banget nih main di tempat kami gitu, Pak. Beliau ketika ada senggang main ke tempat kita, sekedar kita bercerita, memberikan inovasi, motivasi-motivasi ke anak muda, dan kita juga sering berbicara tentang apa nih teknologi yang harus dikembangkan, khususnya di teknologi masyarakat, Pak, ya. Jadi kita sangat beruntung juga dari Kodim 0010 Sumedang, bukan cuma pada dimnya, pada Ramil dan tim-timnya selalu mensupport kita untuk kita lebih berkembang lebih jauh lagi, Pak. Mhm. Baik, Kang Ihsan, apakah ada blueprint ke depan nih? Tadi disebutkan bahwa produk ini masih dalam riset and develop, begitu masih dikembangkan terus. Ini apakah ke depan sudah ada blueprint dan capaian atau target ke depan apa saja yang ingin dicapai dari hiperteknologi Indonesia, Kang? Kalau untuk capaian ke depannya tentu pasti kita global, Pak, ya. Jadi kembali lagi kenapa namanya Hibertech, Pak. Hiber itu kita artinya terbang, ngapung dari Sunda, dan tujuan kita itu sampai terbang ke industri global, Pak. Mimpi Mhm. kita dari Sumedang ini kita harus bisa bersaing di industri luar negeri, Pak. Bukan cuma dipakai di nasional nih, karena mimpi-mimpi kita di Indonesia ini bisa dipakai di berbagai negara. Seperti dulu Pak Habibie, riset-riset teknologinya bisa sampai ke Jerman, bisa sampai ke luar negeri gitu. Itu yang tujuan-tujuan kita ke depannya seperti itu. Amin, amin. Ini juga doa ya untuk kita semua. Semoga ada pemuda dari Jawa Barat nih yang bisa mengembangkan inovasi sampai digunakan di seluruh dunia. Kang Ihsan, ini juga mungkin bisa dijelaskan mungkin bagaimana sih perjalanan membangun hibur teknologi Indonesia dan juga drone spray ini. Bagaimana bisa bisa menemukan inovasi seperti ini dan juga timnya Kang Ihsan. Terima kasih. Silakan Kang Ihsan. Baik, Mbak, ini perjalanannya panjang banget, Mbak, ya, dan penuh risiko gitu, Mbak. Jadi dulu saya juga udah bekerja di salah satu penerbangan di Soekarno Hatta, itu udah karyawan tetap, kerja udah nyaman banget dan udah kepake gitu, Mbak. Tapi karena mimpi saya sebagai inovator, saya juga banyak bekerja dengan orang-orang luar negeri waktu kerja. Saya berpikir, oh kita bisa berkembang lebih baik gitu, Mbak. Dengan dari situ, dan hobi saya bisnis, Mbak, dari kecil gitu. Akhirnya penuh resiko saya keluar, ketika kerja saya memutuskan keluar, berintis dari kamar tidur, bener-bener dari kamar tidur kecil kita mulai jalan sampai sekarang kita udah pindah ke tempat kelima, udah ngebangun tempat sendiri, Mbak. Kita Hipertek udah bisa beli tanah sendiri, sekarang udah punya kantor sendiri walaupun masih di kampung, Mbak, ya. Tapi kita udah bisa berdikari dan mandiri. Dan kelebihan kita itu bukan cuma menciptakan teknologi, bukan cuma menarik SDM, bentuk SDM, tapi kita juga menarik dana dari kota ke desa. Itu udah kita lakukan selama 3 tahun. Proyek-proyek dari Jakarta, dari Jabodetabek, dari luar pulau, proyek-proyek itu kita kerjakan di Sumedang. Otomatis itu menarik ekonomi, perputaran ekonomi dari kota ke desa.
Jadi tujuan kita sih lebih kebermanfaatan juga, kebermanfaatan bukan cuma si karyanya juga, tapi lebih kebermanfaatan ke lingkungan sekitar, kayak gitu, Pak. Mhm, mhm. Ya ini juga, saya penasaran nih untuk dampak, jangka panjangnya atau dampak yang lebih luas tadi selain efisiensi waktu dengan menggunakan drone spray ini, sebenarnya nanti juga akan berdampak pada hasil taninya. Ini, seperti apa sih Kang untuk dampak luasnya yang tidak hanya sebagai efisiensi waktu? Eh, Betul, Pak, karena dari zamannya sekarang teknologi, apalagi di zaman AI, Pak, ya, teknologi itu sudah, pertanian sudah menggunakan teknologi. Drone spray itu hanya sebagian kecil dari industri pertanian, Pak. Mmm, Sekarang udah banyak industri IoT, industri machine automation yang udah masuk ke pertanian-pertanian, Pak. Jadi efisiensinya ke depannya bakal lebih lebih bagus, lebih produktif juga, karena apalagi sekarang, Pak, ya, selain menggunakan drone itu banyak-banyak orang pengembangan IoT juga. Itu kan lebih bagus tuh, gimana cara hasil produksinya lebih bagus, hasil tanamnya lebih lebih menjadi terukur karena ada sensor-sensor yang digunakan gitu, Pak. Dan tujuannya kembali lagi dengan teknologi, berharapnya anak muda mau masuk ke dunia pertanian itu, Pak, yang menjadi concern kita sebenarnya. mhm, mhm. Ini luar biasa sekali ya. Sebenarnya saya secara pribadi berharap, teknologi ini bisa cepat diproduksi secara masif dan juga bisa digunakan di pertanian di seluruh Indonesia. Untuk fitur-fiturnya sendiri, Kang Ihsan yang masih dalam tahap pengembangan ini, fitur apa saja sih yang ingin dikembangkan dan ingin apa saja, fitur apa saja yang ingin nanti bisa diberikan kepada para penggunanya? Kalau fitur sih sebenarnya karena kebanyakan di Indonesia itu orang-orang gak punya lahan pertaniannya belum besar, Pak, ya. Jadi ketika kita ngobrol-ngobrol dengan petani, mereka itu berharap ada drone yang lebih kecil, Pak. Dengan drone lebih kecil ini harganya bisa lebih murah, bisa lebih fleksibel. Jadi orang-orang bisa spray itu bukan cuma orang yang punya lahan hektaran, mungkin ada yang setengah hektar, ada yang berapa tumbak, itu bisa menggunakan teknologi drone juga, Pak. Jadi kita juga terpikirkan, oh harus mungkin ada apa, kita mulai menciptakan atau juga meriset gimana sih bisa menciptakan teknologi drone yang bisa lebih kecil dan lebih efisiensi dan dipakai sesuai dengan lahan pertanian di Indonesia, Pak. Mhm. Kalau untuk yang saat ini yang tadi bisa kita lihat di layar kaca ini, boleh tahu Kang itu ukurannya berapa dan beratnya berapa untuk drone spray-nya? Kalau yang di TMMD itu ukurannya ukuran bentang bentang balik-baliknya, ya, blade-nya gitu. Itu sekitar 2 meter, kurang lebih 2 meter, Pak. Dan beratnya agak lumayan banget ya. Kita ngangkat seorang pun masih agak berat itu, Pak. Beratnya sekitar 10 kiloan itu tanpa beban itu, Pak. Karena baterainya lumayan berat juga. Mhm. Oke, jadi memang, untuk, menjalankan ini kita harus punya license tertentu begitu ya, karena, dari, alatnya sendiri pun dan juga cara menerbangkannya juga memang ada teknik-teknik sendiri. Kang Ihsan kalau melihat, kesadaran atau mungkin, keinginan para anak muda saat ini untuk di bidang pertanian seperti apa sih? Apakah masih kurang atau seperti apa? Dan juga harapannya nanti dengan adanya teknologi seperti ini, bagaimana terhadap pertanian di Indonesia dan kesadaran rakyatnya, terutama anak muda, hingga mau masuk ke dunia pertanian, Kang Ihsan? Itu sangat, menurut kita yang di kampung pun sangat kurang banget, Pak, ya. Kita pun di Sumedang itu banyak banget lahan-lahan pertanian dan yang digarap itu masih para orang tua, Pak. Hmm. Anak-anak muda itu masih mungkin kayak, mungkin di teknologinya mereka kurang memahami, atau mungkin di pertaniannya mereka juga mungkin males panas, atau mungkin generasi-generasi sekarang saya juga mungkin masih agak mempelajari psikolog dan karakternya mereka, baik kenapa sih mereka gak mau ke pertanian gitu, Pak. Dan kita harus emang harus menciptakan solusi-solusi inovasi gitu, Pak. Dari situ kita harus juga membentuk karakter dan pola pikir, ayo anak muda itu bisa bertani gitu, Pak. Dari bertani ini bisa menghasilkan loh gitu. Karena saya juga pernah mengutip Pak Presiden RI kita bahwa orang di luar negeri itu bertani, ketika bertani pun orangnya bisa sukses, bisa kaya raya gitu, Pak. Itu ya sih apa ya, Pak, yang harus mungkin concern semua orang-orang itu harus ke sana mungkin, Pak, ya. Karena emang fondasi dan potensi terbesar di Indonesia itu ke pertanian, Pak. Mhm. Baik, ini semoga bisa tercapai ya. Ini saya juga sebagai salah satu warga Jabar sangat berharap teknologi ini bisa cepat diproduksi secara masif, dimanfaatkan, digunakan tidak hanya di Jawa Barat,
tidak hanya di Indonesia, tapi juga bisa sampai ke luar negeri. Karena ini salah satu Oke. prestasi yang cukup baik, membanggakan juga untuk Jawa Barat. Memiliki pemuda yang sangat inovatif seperti tim dari CEO Hiber Technology. Semoga untuk pertanian kita ke depan semakin baik, semakin banyak yang sadar bahwa potensi pertanian ini juga sangat besar begitu ya. Dan juga dari Hiber Technology bisa memberikan manfaat dan juga perkembangan yang cukup besar terhadap pertanian di Indonesia. Terima kasih Kang Ihsan untuk waktu dan perbincangannya. Juga semoga tadi memberikan banyak insight ya terhadap pemirsa di rumah, khususnya anak muda. Dijelaskan juga tadi bagaimana perjalanan dan latar belakangnya. Sukses dan sehat selalu Kang Ihsan. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak Pak.